Sebelum pelajaran kita bisa dipimpin dengan kelas. Sebelum pembelajaran mulai, mari kita berdiri.
Jadi di absen dulu ya, Abrori, Toriko, Bima, Ade, Aditya Sundawa, Riyadi, Torek, Ainu, Aisyah Dano, Ahmad Rizal, Andi, Aziza, Bella, Julhar, Eka, Dimas, Gilang, Ika, Jessica, Wildan, Maulana Ahmad, Mitaur Rahman, Ilham, Bar, Novan, Nadia, Novita, Ria, Rahadatul, Septi, Siti Nurmaila, kemudian Fazil, ya, Wildan, Ilan, Firda, M, Hidayat Rahman, Hingga, Khairil Basori, Hingga, Munawar, Aditya. Oke, baik. Sebelum dimulai pembelajarannya, bukunya bisa dikeluarkan dulu. Oke ya, mengawali pagi ini kita juga tes gimana kalian sudah semangat atau belum pagi hari ini. Karena memang ini hari ini juga masih pagi, jamnya juga masih jam 7. Dimana kalau misalkan kita main dulu sebentar sebelum kita ke pembelajaran. Kalau kemarin saya mengajak kalian untuk tes konsentrasi kalian dengan kalian menimbulkan apa yang saya katakan. Nah, sekarang saya juga ingin melihat konsentrasi kalian di pagi hari. Kalau misalkan saya bilang gajah, gajah itu kan besar. Biasanya kan bentuknya seperti ini. Tapi kalian balik menjadi kecil. Jadi tangan kalian dengan mulut kalian itu tidak sama. Berarti kalau misalnya saya bilang gajah besar, tapi tangannya kecil. Tapi kalau misalkan saya bilang semut, semut itu kan bentuknya kecil. Berarti tangannya besar. Bisa? Coba. Contoh. Contoh dulu ya. Gajah besar, semut kecil. Coba bareng-bareng. Gajah besar, semut kecil. Satu lagi. Gajah besar, semut kecil. Coba Gunawan. Gajah besar, semut kecil. Semut kecil. Semut kecil. Berarti yuk satu kali lagi. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Coba ya, semut kecil, gajah besar. Ya juga ada konsentrasi. Gajah. Oke, terima kasih. Sudah ya, cukup ya. Coba untuk kalian kelas 11 PS 2. Sekarang kita refleksi dulu. Maksudnya mengingat kembali dulu materi yang sudah kita pelajari kemarin. Materi kemarin itu tentang apa sih? Masalah sosial. Masalah sosial. Apa yang sudah kita pelajari dari masalah sosial? Kemarin. Itu kemarin. Faktor penyebab. Terus apanya? Hakikatnya atau pengertiannya? Coba kita ingin dengar hakikat dari hakikat dari masalah sosial.
Siapa yang bisa mengungkapkan kembali atau bisa menjelaskan kembali masalah sosial atau permasalahan sosial itu apa sih? Tasnya bisa dibuka dulu. Bukunya dikeluarkan. Apa masalah sosial? Silakan angkat tangan, suaranya yang keras. Pengertian dari masalah sosial atau hakikat dari masalah sosial. Ingat nggak? Nanti bisa berdiri yang keras suaranya. Apa masalah sosial itu? Kemudian adalah perilaku yang menyimpang di dalam masyarakat yang nantinya akan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang, terima kasih tadi bisa kembali. Perilaku menyimpang yang terjadi di dalam masyarakat yang nantinya akan berdampak negatif pada masyarakat. Oke, ada lagi mungkin? Jadi masalah sosial adalah kondisi sosial yang dianggap berbahaya bagi baik, terima kasih. Menurut Andi, masalah sosial adalah kondisi yang dianggap tidak baik bagi masyarakat. Oke. Kemudian katanya tadi ada yang mengatakan faktornya. Ya, faktor-faktor penyebab masalah sosial. Coba kita ingat lagi, apa sih faktor dari penyebab masalah sosial? Singkat tangan, silakan berdiri, dijawab. Ya, monggo silakan. Empat-empatnya juga boleh mau disebutkan semuanya. Yuk, monggo Bella. Yang jelas Bella. Katanya Bella, terima kasih Bella. Katanya Bella ada faktor biologis, ekonomi, psikologis, dan budaya. Oke. Nah, sekarang disimak dulu gambarnya. Berarti kalian masih ingat ya? Nah, dari manfaat kita akan belajar materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis masalah sosial yang ada di dalam masyarakat itu apa saja. Kemarin kita sudah tahu faktornya, sehingga kalian setidaknya tidak melakukan suatu masalah yang katanya dianggap tidak baik di dalam masyarakat, yang katanya tadi dianggap memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenisnya, manfaatnya apa? Manfaatnya agar kalian tahu kalau yang ada di dalam masyarakat yang termasuk ke dalam masalah sosial itu apa saja. Sehingga nanti kalian bisa mengidentifikasi atau kalian bisa melihat, oh ini adalah suatu masalah di mana saya tidak boleh ada di dalamnya, atau saya tidak mau berbuat seperti itu. Terutama yang budaya, kebiasaan, di mana itu lebih kepada kenakalan remaja, karena kalian masih remaja. Kalau misalkan kemiskinan rasanya tidak mungkin karena kalian uangnya masih minta orang tua, ya kan? Nah, sekarang kita simak dulu gambar ini. Menurut kalian, dari dua gambar ini yang dihubungkan dengan materi yang kemarin, ini tentang apa sih? Seperti biasa bisa ajukan tangan ya, kemudian dijawab, dijelaskan apa yang kamu tahu, apa yang kamu dapatkan dari gambar ini. Salah satu saja tidak masalah. Gimana? Ya Allah, kelas 11 PS2. Jadi gimana nih? Kita berdiri di suaranya yang lain nih. Biar semuanya lebih semua. Ya, gambar pertama ya berarti yang kiri. Yang selatan ya? Oh, yang mana? Yang selatan. Yang selatan, oke. Apa menurut Andi itu gambar tentang apa sih? Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu merupakan masalah sosial bukan? Kenapa? Karena ada perbedaan-perbedaan yang bagaimana? Oke, katanya Andi, terima kasih Andi. Tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, jadi gambar yang sebelah selatan, dimana itu menggambarkan sebuah kesenjangan. Di situ sudah sangat jelas sekali ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Dan itu salah satu contoh dari masalah sosial yang diakibatkan oleh faktor apa? Ekonomi. Oke, berarti yang sebelah utara sekarang, yang cowok-cowok mana suaranya? Coba cowok-cowok.
perbedaan status sosial ekonomi masuk ke dalam yang mana? Apa kesenjangan atau kemiskinan atau penekanan remaja? Kemiskinan merupakan masalah sosial menurut mereka. Ya, alasannya karena seseorang tidak bisa mencukupi kehidupannya. Faktor yang melatar belakangi terjadinya kemiskinan apa? Faktor ekonomi, berarti dilihat dari perekonomiannya, pendapatannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk TK. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang hakikatnya. Kita sudah belajar tentang faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Sekarang kita belajar hari ini materinya tentang apa? Materi hari ini kita kemarin sudah mengatakan kalau kita akan belajar evolusi kelompok dan jenis permasalahan sosial. Nah, tujuannya apa Bu? Kita mau mengajarkan materi itu. Yang pertama, seperti biasa, saya ingin mengajak kalian memahami tentang evolusi kelompok dan berbagai jenis masalah sosial di ranah publik dengan tepat. Jadi evolusi kelompok itu yang bagaimana sih? Kenapa evolusi kelompok juga bisa masuk ke dalam masalah sosial dan jenisnya masalah sosial itu ada apa saja? Kemudian yang kedua, saya ingin mengajak kalian bisa mendeskripsikan, maksudnya bisa menceritakan kemiskinan itu yang bagaimana, faktornya yang seperti apa, alasannya, kenapa bisa masuk masalah sosial, dan termasuk tentang evolusi kelompok juga. Kemudian saya mengajak kalian untuk menganalisis tentang evolusi kelompok dan berbagai jenis permasalahan. Yang keempat, seperti biasa, mengemukakan apa yang sudah kalian tuliskan nanti. Ya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, seperti biasa juga, bisa ingin mendengar kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Kenapa harus dipresentasikan? Karena memang penilaiannya salah satunya ada penilaian keteram. Ya. Jadi yang sudah maju kemarin bisa diganti dengan temannya. Dia semuanya mendapatkan nilai karena ada penilaian keterampilan dan keterampilannya tetap secara individu. Kemudian seperti biasa penilaian sikap yang kurang baik otomatis sudah dapat C. Ya, yang baik-baik pasti akan dapat A dan B. Kemudian yang kedua yaitu ada penilaian pengetahuan. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita akan mengadakan tes atau post tes. Soalnya tidak usah banyak-banyak, 5 saja gitu. Jadi kita mau melihat pemahaman kalian tentang materi ini sejauh mana sih selain kalian mengerjakan tugasan kalian secara berkelompok. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dilanjut ya? Apa saja evolusi kelompok dan jenis masalah? Oke. Apa saja evolusi kelompok dan jenis masalah sosial itu? Nah, sebelum kita jauh menjelaskan, menurut kalian evolusi kelompok itu apa sih? Sudah pernah dengar kata eksklusifisme? Eksklusi. Sama juga dengan kata eksklusi. Eksklusi itu apa? Mungkin bisa ada yang membantu menjawab. Eksklusi kelompok itu apa sih? Coba silakan. Yang lainnya, kita ingin dengar suaranya juga. Karena di sini ada 30 orang ya yang berbicara ya itu saja. Coba yang lainnya dulu. Eksklusi itu apa sih? Atau eksklusi kelompok langsung? Ya, silakan. Yuk, Aisyah, coba. Coba ya untuk berdiri. Silakan jelaskan eksklusi kelompok itu yang berikut.
komunitas atau kelompok? Individu atau kelompok? Contohnya yang bagaimana? Memberikan contoh evolusi atau yang lainnya contoh evolusi kelompok yang bagaimana? Mana? Anak? Ya. Oke, di mana ada kelompok yang istilahnya kelompok atau individu yang menghambat mereka untuk masuk ke dalamnya. Ya, kenapa anak jalanan bisa dikatakan sebagai evolusi kelompok? Menurut kalian, gimana? Apakah anak jalanan itu menghambat untuk masuk ke dalam kelompok yang lebih baik? Apakah anak jalanan itu merupakan salah satu masalah sosial? Ya, kenapa bisa masuk masalah sosial? Kenapa anak jalanan bisa masuk dalam masalah sosial? Gak apa-apa, ayo monggo silakan pendapatnya. Apa ya? Dengan menjadi ajaran mereka menjadi kehilangan tahap itu kemudian dan mendapatkan pendidikan. Oke, berarti dengan mereka menjadi anak jalanan, mereka tidak akan atau mereka akan kesulitan untuk mendapatkan hak mereka. Sehingga evolusi kelompok yang contohnya anak jalanan itu juga bisa masuk ke dalam masalah sosial. Nah, jenis masalah sosial yang kalian ketahui, apa saja yang ada di dalam masyarakat yang bisa kita lihat? Kenakalan, remaja. Apa lagi? Apa? Anak pang bisa masuk kenakalan remaja. Selain kenakalan remaja, yang keras apa? Komis? Nah, di sini kita juga punya video. Sedikit video, kita tonton dulu, kita kepoin dulu videonya. Ini adalah jenis masalah sosial karena kita berbicaranya cakupannya cukup luas. Ini tentang jenis masalah sosial yang ada di negara kita. Tapi bisa saja masalah sosial ini ada di sekitar kita juga. Kita tonton dulu sebentar ya. Silakan diperhatikan.
sekilas contoh jenis masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Apa yang bisa kalian ambil? Dari cuplikan video tadi apa saja yang bisa kalian ambil? Jenis apa saja yang ada di dalam video tersebut? Kemiskinan, selain kemiskinan. Pengangguran, selain pengangguran. Penyakit menular. Kemudian kenakalan remaja, tadi ada sekilas anak kecil yang sudah merokok. Ya, mana kurang anak yang di bawah umur kan masih dilarang untuk merokok. Ada lagi? Oke, jadi tadi dari cuplikan gambar tadi kalian sudah bisa mengidentifikasi jenis masalah apa saja yang ada di dalam masyarakat selain eksklusi kelompok. Ya, di mana eksklusi kelompok itu tadi dikatakan temannya adalah membakar di mana individu atau kelompok untuk masuk ke dalam kelompok yang lain. Ya, sehingga eksklusi kelompok itu juga bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Sampai di sini sebelum kita memberikan penugasan untuk kalian secara berkelompok, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Oke, kalau misalkan tidak ada, bisa kumpul dengan kelompoknya yang kemarin lagi. Ya, silakan memecahkan diri dari kelompoknya yang memecahkan diri dari temannya, bertemu dengan kelompoknya, berikan share SKPD-nya. Silakan 1, 2, 3, Oke ya, tidak ada 6 kelompok dan bisa kembali ayo kita bersama saja. Oke, sudah pas 6 kelompok ya. Di sini ada seperti biasa kita memberikan penugasan bagi kalian. Penugasannya tetap secara berkelompok, penilaiannya tetap secara individual ya karena masih akan ada untuk kerjanya. Presentasi nanti bisa dipilih lagi temannya untuk 2 orang mempresentasikan hasil kerja kalian. Seperti biasa tujuannya ini untuk mendeskripsikan, melihat kalian bisa mendeskripsikan tentang eksklusi kelompok dan berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik atau tidak. Kemudian melihat kalian bisa menganalisis tentang eksklusi kelompok dan berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Ini ada 2 gambar, ada tabel masing-masing kita berikan 2 gambar. Nanti hasil deskripsinya, hasil analisisnya kalian tuliskan saja di sebelahnya, kalau ada itu bisa di belakangnya. Untuk nama kelompoknya bisa kalian taruh di atasnya, ya. Tugas kalian hanya mendeskripsikan gambar ini jenis masuk dalam jenis permasalahan sosial yang mana. Kemudian kalau menganalisisnya, kenapa kalian juga bisa mengatakan gambar ini adalah masalah sosial? Seperti itu saja. Bisa? Oke, kelompok 1. Ngerti ya? Kelompok 2. Bukan. Kak. Kelompok 2. Sakit semua ya nyamuk. Kelompok
3, 4, 6, 8. Ayo dari 3. Kita kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan sampai bel berbunyi berarti kalian sudah Benar bisa ya?
Gimana, sudah selesai? Kalau sudah selesai yang siap untuk presentasi duluan, monggo dipersilakan.
kilometer mulutnya. Ya, silakan diperhatikan, didengarkan. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silakan ditanggapi. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sertakan dalam kegiatan dan ekonomi politik dan dalam dan budaya dalam menikmati harga kesejahteraan yang layak dalam masyarakat. Contoh tersebut termasuk fungsi kelompok karena
termasuk dalam macam-macam sosial yang disebabkan oleh budaya karena kebudayaan tersebut tidak bisa menerima budaya lain. Di sini saya akan menjelaskan gambar membuka. Gambar tersebut merupakan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah penyimpangan yang dilakukan oleh remaja dan menjadi kebiasaan. Dan
Oke, silakan yang mau bertanya kamu langsung yuk, monggo. Terserah gantian. Apa dapat tidak terjadinya dampak dari tindakan kriminalitas bisa dijelaskan?
kriminalitas atau bahkan kenakalan remaja. Oke, terima kasih untuk dan tepuk tangan. Nah, sudah ada dua kesimpulan yang disampaikan oleh temannya. Tadi mengatakan ada yang mengatakan kita belajar jenis-jenis masalah sosial, Bu. Kemudian satunya ada yang mengatakan kita sudah belajar setidaknya kita bisa menghindari masalah sosial yang ada di dalam masyarakat, walaupun kita tidak bisa menghindari semuanya. Ya, setidaknya kita bisa meminimalisir terjadinya masalah sosial. Oke, kalau misalkan memang sudah paham sesuatu yang sudah kalian kerjakan atau LKPD yang sudah kalian kerjakan, ini nanti diberikan nilai, rewardnya akan kita kembalikan lagi nilainya kepada kalian. Kemudian sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, saya ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Untuk linknya bisa di-share di grup ya, Aisyah. Oh, Aisyah. Oke, monggo bisa dibuka, dikerjakan, soalnya hanya ada 5. Silakan. Kita kasih waktu sekitar 5 menit lah untuk mengerjakan. Kita mulai ya. Silakan bisa dibuka. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Individu. Baik awak. Deadlink. Monggo silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai bisa dikatakan bahwa sudah selesai.